Halo guys, masih bersama saya ya di channel Agen Properti Taiwan. Nama saya Jeff. Hari ini kita akan tour and review salah satu ruko di Hsinchu, di sebelah timur Hsinchu ya, East District, tepatnya di sebelah Nantalu dan Tung Nance sini ya. Jadi Tung Nance dan Nantalu ya, di persimpangan. Jadi lokasinya sangat strategis ya. Lokasinya sangat strategis dia karena di sini dihitungan golongan bisnis 2 ya, Sang-er-Chu. Nah, bisnis 2 apa bedanya dengan bisnis golongan yang lain? Karena bisnis 2 itu biasanya yang paling banyak digunakan. Jadi golongan-golongan bisnis tanah di Taiwan itu dibagi menjadi 4 ya. Golongan 1, 2 dan 3 dan 4 ya. 4 itu biasanya yang paling ramai sekali. Yang seperti di Taipei 101 itu ya, itu golongan 4 itu biasanya. Biasanya kalau golongan 4 itu tanahnya udah mahal sekali ya. 1 meter itu kira-kira 1 meter persegi bisa sampai 5 atau 6 juta ya. Malah kadang-kadang sampai ada yang 10 juta ya. Jadi tergantung lokasinya ya. Nah, di sini kita masih murah ini ya, tanah di sini ya. Jadi dia tuh jualnya 32 juta NT. 30 juta NT buat ruko, itu satu ruko, jadi udah ada bangunannya. Hitung-hitung jadinya beli rumah, rukonya bangunannya itu hadiah ya, jadi dikasih punya ya. Oke, kita lihat ya. Jadi di masa pandemik ini ya guys, sorry, jadi kita masih pakai masker karena ini ketentuan pemerintah ya. Semua itu seluruh dunia semua sekarang masker ya harus dipakai ya di mana-mana karena ini corona. Sekarang ada lagi yang delta ya, yang delta jenis delta. Jadi hati-hati. Semoga kalian ya, kita sama-sama berdoa agar corona ini cepat ya, virus corona ini ya, pandemik ini cepat berlalu ya. Oke, sekarang kita langsung ke tokonya guys ya. Oke guys, sekarang jadi kita sudah berada di dalam ruko ini ya. Ini lantai 1. Jadi kita lihat, ini dulunya dia ini bekas salon dia dulunya ya. Seperti ini. Jadi dia lebarnya ada 4,8 meter ya. Dalamnya ada sekitar 14 meter ya, 14 meter. Dan kita lihat di bawah sini ya, ini ruangan toko. Masih ada renovasinya segala macam ya, tuang-tuangnya segala macam masih ada ya. Di sini tangga buat naik ke lantai 2 ya. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada kamar kecil satu, nah, sama restroom ya. Restroom, ada WC di sini. Oke, ini bagian belakangnya ya, bagian belakang. Di sini ada kamar kecil satu ya, buat taruh barang-barang, buat taruh ya dulu bahan-bahan toko ya. Di sini bisa buat tempat istirahat atau dapur juga bisa ya. Dan di belakang sana kita lihat ada gang ya. Ya, bisa dibuka ya gang sini ya. Jadi dia ini tanahnya sekitar luasnya itu kalau hitungan Taiwan tuh 44 itu sekitar 60 meter persegi kira-kira, 60 sampai 70 meter persegi kira-kira ya. Jadi untuk tanah dekat golongan bisnis 2 di Taiwan 44 meter 44 atau 65 meter persegi ini sangat besar ya. Jadi dia ini kalau misalnya dari harganya itu saya pikir tidak terlalu mahal, 32 juta NT, sekitar 16 miliar rupiah ya. Jadi kalau di sini kira-kira kalau disewakan satu bulan tuh kira-kira kalau satu gedung ini 50.000 NT kira-kira kalau di daerah seperti ini ya. Biarpun di sini ya, kalau menurut saya ya, toko ini sebenarnya lokasinya bagus dan tanahnya juga luas, cuman dia bentuknya agak panjang ya. Jadi kalau misalnya ini agak lebar sedikit, mungkin udah kejual dari beberapa waktu yang lalu gitu ya. Oke, ini lantai 1 ya. Oke, menurut saya oke lah, soalnya dia itu masih dekat di corner gitu, di corner. Jadi dia 2 rumah dari sebelah kanan gitu ya. Ke depan juga rame ya, kiri kanan juga rame ya, bagus. Toko ini benar-benar sangat strategis untuk usaha apa aja juga bagus kalau menurut saya ya. Oke, ayo kita naik ke lantai 2 sekarang.
Oke, kita sudah sampai di lantai 2 ini ya. Jadi lantai 2 ya seperti ini. Sama ya, tidak ada sekat. Ya, cuman ini kayaknya listriknya diputus lantai 2. Kalau saya lihat ini karena banyak kabel-kabel telanjang ya, mungkin ya takut kesetrum atau gimana ya. Jadi sebaiknya diputuskan aja gitu. Oke, ini lantai 2 ini. Jadi dulunya ini lantai 2 ini tempat dulu salon itu yang sebelumnya yang nyewa tempat ini itu buat pelatihan. Jadi mereka tuh di bawah itu bisnis salon, di atas itu pelatihan buat pegawai mereka. Ya. Jadi mereka tuh semua di sini tuh latihan. Nah, di situ dia ada tulis ya, bekas pelatihan ya. Oke. Oke, kita lihat belakang agak gelap, tapi tidak apa-apa. Soalnya kita kalau jadi agen di sini mentalnya mesti kuat. Ya. Kadang-kadang ya mesti ketemu rumah-rumah yang berhantu atau rumah-rumah angker gitu, ya tetap kita mesti jual ya. Tapi enggak, rumah ini enggak bermasalah ya, rumah ini enggak bermasalah ya. Cuman dia itu yang mesti direnov ya. Ya, kita lihat belakangnya ini ya, agak tua ini. Oh ya, rumah ini dia sudah 39 tahun ya. Ruko ini 39 tahun usianya. Tapi kalau misalnya 39 tahun menurut ukuran di sini di Taiwan, kalau ruko itu masih termasuk muda ya. Kalau 39 tahun itu kalau direnov lagi, ya kira-kira masih bisa ditempati sekitar 100 tahun. Ya nggak masalah ya. Apalagi kalau tanahnya ini golongan distrik 2, golongan 2 bisnis. Golongan 2 bisnis itu artinya dia bisa membangun volumenya itu 400% ke atas ya. Jadi 400% ke atas, kuotanya itu 80%. Ya, kalau di sini hitungannya seperti itu, ya. Oke. Kalau buat bisnis apa aja ini bagus menurut saya, ya. Restoran lah, ya. Kayak salon juga boleh, ya. Kantor perkantoran juga boleh menurut saya. Oke lah. Apalagi di sini jalannya sangat ramai kalau misalnya hari biasa ya. Jadi banyak orang di sini. Oke. Ayo. Sekarang kita lanjut ke lantai 3 ya. Oke, sekarang ini lantai 3. Kita lihat ya, listriknya ada jalan, tapi saya nggak tahu kenapa nggak dimatiin ini ya. Oke, lantai 3. Kita lihat ya. Oke, saya lihat juga catnya juga masih oke di sebelah sini ya. Nggak ada bocor, tapi ya kalau buat usia setinggi ini, kalau rumah biasanya kalau ada cacat yang menggelembung atau bocor itu biasanya udah lumrah ya. Jadi kalau misalnya yang beli itu mesti renov, itu udah biasa lah, mereka juga tahu sebenarnya hal ini ya. Tapi kita sebagai agen di sini ya kita harus memberitahu dulu kepada pelanggan kalau ada hal-hal yang perlu diketahui gitu. Jadi kita tuh tidak boleh menutupi hal-hal yang nggak bagus ya, seperti bocor atau kalau misalnya pernah gitu yang tidak bagus gitu. Oke guys, ini belakangnya nih, kita lihat ya. Belakangnya jadi dia terus di sini ya. Ini namanya kalau di ketentuan kalau pemerintah sini namanya kalau buat arsitektur namanya Fating Kongti ya. Jadi Fating Kongti itu dia harus ya tadi seperti saya bilang itu. Jadi dia kuota 80%-nya itu mesti disisakan 20%. 20% belakangnya itu dikosongin. Semua ketentuan pemerintah seperti itu. Sama seperti ini di sini ya. Oke. Panas ini guys. Soalnya ya musim panas ya. Musim panas di sini bisa sampai 36 derajat ya. Jadi kita masih kadang-kadang ya mesti pakai masker. Ya masker kita sekarang mesti on terus. Jadi kita nggak boleh lepas dari masker ya. Seperti semoga kalian juga di Indonesia juga ya pakai masker on terus ya, jangan sampai virus kena kita ya. Soalnya ya seperti kata orang, virus kalau buat imunisasi segala macam itu tidak perlu. Yang penting itu pertahanan kita sendiri ya. Kita harus disiplin, kita harus pakai masker terus. Saya juga sangat sedih ya melihat Indonesia sekarang sampai positifnya sampai 20.000 sampai 30.000 satu hari ya. Saya sangat sedih. Biarpun kita hidup di Taiwan, tetap ya di dalam darah kita itu masih merah putih, di dalam tubuh kita masih merah putih. Kita tetap Indonesia, ya.
ya. Oke, sekarang kita naik ke lantai 4 ya. Oke, sekarang kita di lantai 4 guys. Ya di sini terang sekali lantai 4, jadi nggak perlu buka lampu, udah terang. Tapi di sini mereka itu dulunya buat kamar ini sepertinya, ya. Ada 4 kamar di lantai 4 ini, saya lihat, ya. 1, 2, belakang ini 3 di sini. Oke. Dan 4 di sebelah sana, ya. Gelap ya, tapi siang-siang nggak apa-apa, nggak masalah. Tempat kita lihat belakang. Nah, WC-nya ini biasanya di sini. Nah, oke. WC dan kamar mandi di sini guys, ya. Udah agak-agak tua ya. Masih direnov. Oke, kita lihat. Tempat mesin pemanas. Ya. Oke. Kunci balik ya. Jadi kita kalau bantu klien untuk menjual itu kita itu tanggung jawab juga. Kalau ada apa-apa, kalau kita datang, kita mesti kasih tahu sama yang punya rumah ya. Oke, jadi kita itu servisnya depan, tengah, dan belakang ya. Jadi sebelum menjual kita sudah servis, sudah mulai ya, dalam masa penjualan dan juga sesudah penjualan. Sesudah penjualan kita servis, kita tetap ini ya. Kita soalnya di sini kalau di Taiwan setelah kita jual kita masih ada kasih jaminan 1 tahun ke customer seperti itu ya. Tapi jaminannya ya kita itu persyaratannya kita bisa ngomong dulu gitu sama customer gitu ya. Oke, lantai 4 guys ya. Ayo kita naik ke lantai 5. Oke, ini roof ya. Lantai 5-nya ini roof. Udah tidak ada apa-apa lagi di sini. Di sini ada ya, suitan. Oke. Tempat air. Tampungan air. Kalau roof di sini menurut saya bagusnya itu dikasih kayak besi ya, seperti ini nih, di samping ini. Jadi dia tidak akan bocor. Kita lihat sebelah sana lagi dibangun itu, bangunan baru. Ya. Hari Minggu pun mereka sedang masih membangun. Nggak ada istirahatnya kalau proyek di sini ya. Oke. Lihat. Lantai 5 guys ya, tinggi sekali ya di sini. Oke. Nah, di sini aku lihat juga ada sebagian air ya. Ada genangan air ini. Rupanya dia kalau hujan dia mungkin di sini agak-agak rendah ya. Jadi bagusnya itu, makanya entah kalau misalnya kita ada customer di sini, kita sarankan lantai 5 sini harus dibangun seperti ini, kayak besi gitu ya, kayak besi asbes gitu, buat nalangin dia. Jadi airnya tidak langsung menggenang di sini, jadi bisa langsung turun gitu. Oke guys, jadi sekian untuk tour kali ini. Lain kali kalau kesempatan ya, kalau lagi ada sekalian sama customer, saya akan bareng-bareng bikin video lagi ya. Kita ketemu di video berikutnya. Oke guys.